Rani. Jam berapa ini? Rani, bangun, bangun, bangun. Oi, Rani. Bangun, bangun, bangun. Ya Allah. Koni, bangun. Aku nih kan ada hak untuk tidur. Koni ada hak untuk kewajiban sekolah. Bangun, bangun. Ya, tapi kan di mana-mana tuh hak berkewajiban, Ma. Nih, Koni durhaka, Koni jadi anak. Maksud aku kan? Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Pagi anak-anak. Ini siapa ketua kelasnya? Pimpin doanya ya sebelum belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, untuk hak dan kewajiban itu ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu ya? Oke, jadi hak itu adalah sesuatu yang akan kita terima dan kewajiban itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, ada yang tahu nggak nih sumber hak dan kewajiban itu apa? Ya, Bima? Google, Bu. Salah ya Bima, sumbernya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Boleh Rani? Berarti kalau ada hak berbicara, aku boleh ngomong terus dong, Bu? Boleh, tapi jangan ganggu hak orang lain. Berarti kalau saya tidur di kelas, itu hak apa kewajiban, Bu? Itu pelanggaran Bima. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu hak kita sebagai pelajar itu mendapatkan pendidikan. Nah, untuk hak lainnya itu hak mendapatkan perlindungan dari hukum. Nah, dan juga hak untuk berpendapat. Sedangkan kewajiban itu adalah untuk menaati hukum, membayar pajak, dan juga membela negara serta untuk persatuan. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Berarti nggak boleh pilih yang enak aja dong, Bu? Betul, kalau semua orang itu menuntut hak, semuanya itu akan kacau. Baik anak-anak, sekian dari materi kita untuk hari ini ya, mengenai hak dan kewajiban. Ini ada absennya, nanti Ibu titip ke TU ya. Oke, Bu. Antri dong. Loh, aku kan punya hak buat absen. Tapi lu juga punya kewajiban berantri. Iya. Apa sih? Dia nggak peduli banget sih sama hak orang. Kamu lihat nggak sih orang yang nggak pakai helm tadi? Kebal hukum tuh orang. Padahal kan ada aturan buat menaati aturan lalu lintas. Jatuh baru tahu deh. Makanya kewajiban itu penting buat hak pribadi kita sendiri. Selamat sore ibu-ibu. Sore ini kita gotong royong ya. Loh, tapi kan saya punya auto libur. Pak, saya mau nonton sinetron. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau selokan mampet, banjir, siapa yang rugi? Pasti soal keseimbangan lagi. Nah, betul itu. Kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaganya. Udah, sekarang ayo kita gotong royong. Nih, bawa. Ayo.
Duh, kok nggak selesai-selesai sih? Sabar, Bim. Ayo, udah jangan ngeluh. Gotong royong itu pengamalan dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau lingkungan bersih, kan kita jadi bagus. Nah, tapi kalau misalkan egois, ya banjir. Mama, gitu kan? Sudah, Ma. Hari ini aku belajar banyak loh, Ma, di kampus. Belajar apa tuh, Nak? Belajar tentang hak dan kewajiban. Ternyata hak dan kewajiban itu banyak ya, Ma. Ada di lingkungan, di kampus, di rumah, ada semua. Betul, makanya UUD itu jangan cuma dihafal doang, tapi diterapkan juga. Coba lah ya, Ma, kalau misalnya seluruh warga Indonesia ini menaati hak dan kewajiban. Pasti negara kita jadi sangat aman dan tentram. Betul, negara kuat, warganya pun bertanggung jawab. Hak itu penting. Tapi kewajiban juga penting. Tanpa kewajiban, hak orang lain bisa rusak. Tanpa hak, warga negara tidak mendapatkan keadilan. Seimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Hak memberikan kebebasan dan juga kesempatan bagi setiap masyarakat. Sedangkan kewajiban menjaga ketertiban dan juga keadilan bagi setiap masyarakat. Dan urgensi untuk memahami hak dan kewajiban haruslah dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, baik di lingkungan rumah, kampus, maupun masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila harus dilakukan dan diterapkan secara nyata. Jika semua orang melakukan kewajibannya dengan baik, maka hak-hak warga negara Indonesia akan terlindungi. Dengan itu, Indonesia akan menjadi negara yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih tertib. Meanwhile, Antri dong. Geser dulu ke situ, sempit. Oh, Antri dong. Loh, aku kan punya hak buat absen. Tapi lu juga buat antri. Lari lagi, lari dong. Loh, aku kan kena. Kan? Oleh. Antri dong. Hari ini aku belajar banyak loh, Mak, di kampus. Oke, Pak RT. Sore, ibu-ibu. Sembako Pak RT. Duh, kok nggak selesai-selesai sih? Sabar, Bim. Jangan ngeluh. Gotong royong itu adalah peramalan. Duh, kok nggak selesai-selesai sih? Sabar, Bim. Jangan ngeluh. Karena gotong royong. Nah, betul itu. Kita punya hak untuk hidup di lingkungan yang bersih. Tapi kita juga harus wajib Duh, kenapa nggak selesai-selesai sih? Sabar. Ayo Bim. Gotong royong itu adalah bentuk pengalaman sila ketiga Persatuan Indonesia.